Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini gue bakal bahas materi mengenai jurnal penutup atau closing entry. Nah, langsung aja kita ke video pembahasannya. Nah, jadi jurnal penutup atau closing entry itu punya tujuan guys. Tujuannya itu apa? Untuk menutup akun-akun temporary perusahaan di akhir periode. Nah, sebelumnya kalian perlu tahu dulu bahwa akun-akun itu ada dua jenis ya, akun temporary sama permanen. Kalau temporary itu ada akun revenue, expense, withdrawal, dan dividen. Sedangkan kalau permanen itu adalah akun-akun aset, utang, dan equity. Nah, di sini jurnal penutup itu adalah jurnal yang di-create atau dibuat oleh sebuah company untuk menutup akun-akun ini, akun-akun temporary. Pokoknya intinya kenapa ditutup karena dia nggak boleh dibawa ke periode selanjutnya. Makanya harus ditutup di akhir periode supaya jadi nol. Jadi intinya semua akun ini kita akan jadikan nol dengan cara mengurangi angka sesuai saldo mereka di posisi yang berlawanan. Nah, nih kita langsung lihat ya tipenya itu ada apa aja. Nah, tipe yang pertama itu adalah kita mau nutup revenue kan. Tadi kan akun yang mau ditutup yang pertama tuh ada akun revenue. Kita revenue itu kan kita tahu nih saldo normalnya itu kalau misalkan dia naik itu ada di sisi kredit kan. Nah, kalau misalkan mau ditutup atau mau dinolin, berarti ya harus jadi di sebelah debit. Sebelah debit, nah kita tutup dengan akun yang namanya income summary. Jadi kita menutup semua akun temporary itu ke akun yang namanya income summary ini atau ikhtisar laba rugi. Kalau nama induknya ya, akun bahasa Indonesianya. Nah, kita tutup sebesar berapa saldonya gitu supaya jadi nol. Misalkan saldonya 25 juta, ya kita tutup sebesar 25 juta juga. Oke, ini untuk tipe yang pertama. Tipe yang kedua itu kita mau nutup beban atau expense. Nah, expense itu kan saldo normalnya di sebelah debit. Nah, kalau kita mau tutup ya berarti kita kreditin. Jadinya di sebelah kredit nih. Dengan kita tutup dengan akun income summary juga. Sebesar saldonya ya, kita mau tutup berapa supaya jadi nol. Oke, next ya. Ke tipe yang ketiga itu kita mau nutup income summary yang tadi. Tadi kan income summary itu kita gunakan untuk menutup revenue dan em, expense ya. Nah, di sini kita mau nutup income summary-nya, alias kita nutup net income-nya. Bukan nutup equity ya, tapi kita nutup net income-nya. Nah, kalau misalkan net income, berarti kan income summary-nya didebitin. Kalau misalkan dia laba nih atau income. Income itu kan atau laba itu kan saldo normalnya itu ada di sebelah kredit. Kalau misalkan kita mau nutup ya jadinya di sebelah debit nih. Kayak misalkan contoh yang ini. Jadinya kita tutupnya di sebelah debit. Nah, kapitalnya itu kita kreditin atau sebaliknya ya. Kalau misalkan dia itu revenue-nya lebih kecil daripada expense, berarti kan dia net loss. Net loss itu kan saldo normalnya ada di sebelah debit. Kalau misalkan kita mau tutup ya jadinya income summary-nya itu ada di sisi kredit. Oke? Nah, ini untuk tipe yang ketiga. Nah, tipe yang keempat itu kita mau nutup akun dividen atau withdrawal kalau misalkan dia partnership ya. Ini kalau misalkan dia corporate. Nah, caranya itu karena dia saldo normalnya itu ada di sisi debit, kalau kita mau tutup ya berarti tinggal dikreditin aja. Makanya di sini dia kredit ya akun withdrawalnya. Sama kayak return earning, kalau misalkan dia untung pada periode tersebut, maka pada saat kita tutup ya jadinya di sebelah debit karena saldo normalnya ada di sebelah kredit. Oke, nah perlu kalian ingat juga dilihat siapa yang melakukan withdrawal biar nggak salah ngurangin kapitalnya ya. Karena kan kalau withdrawal itu dia per nama partnernya ya. Kayak misalkan di sini ada Andi.
atau nanti mungkin ada Bagas dan lain-lain. Itu perlu kalian perhatiin ya. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.